pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari topik sebelumnya. Nah, di bab ini tentang Mathematics of Finance, kita kemarin sudah belajar di minggu lalu tentang persentase. Nah, di minggu ini kita akan belajar tentang bunga. Apa sih itu bunga? Nah, seringkali istilah ini muncul di dalam kehidupan sehari-hari kita, khususnya kalau kamu mungkin menabung atau kalau kamu melihat di dalam informasi-informasi di internet yang ada namanya bunga, suku bunga, dan lain sebagainya. Nah, kita akan mempelajari di sesi pembelajaran hari ini. Pertama, apa sih itu bunga sendiri? Nah, bunga itu adalah jasa dari pinjaman atau simpanan yang dibayarkan pada akhir jangka waktu yang telah disepakati. Bisa jadi di akhir bulan, bisa jadi di akhir tahun. Nah, itu yang disebut dengan bunga. Jadi sebuah jasa ya dari pinjaman ataupun simpanan. Nah, bunga sendiri ada banyak jenisnya. Yang akan kita pelajari untuk di sesi ini yaitu bunga tunggal. Apa itu bunga tunggal? Yaitu bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Jadi sini saya menggarisbawahi bahwa tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Nanti ada istilah lain, bunga majemuk atau lain sebagainya, nanti akan kita bahas. Nah, kita akan membahas salah satu contoh soal. Jadi kalau kamu lihat di dalam latihan 4 nomor 1, di situ ada sebuah soalnya, saya akan bacakan, kamu bisa lihat latihan 4 nomor 1. Felicia meminjam uang dari Koperasi Makmur Jaya sebesar 2 juta rupiah. Setelah 1 bulan, Felicia harus mengembalikan modal beserta bunganya sebesar 2.100.000 rupiah. Berapakah besarnya bunga dan suku bunganya? Jadi kalau saya di sini tuliskan, jadi Felicia itu pinjam 2 juta. Setelah 1 bulan, dia balikan baik modal dan bunganya itu 2.100.000. Dan yang ditanya adalah bunga dan suku bunganya. Emang apa bedanya bunga dan suku bunga? Bunga itu yang tadi saya definisikan, yaitu jasa dari pinjaman atau simpanan. Kalau suku bunga adalah persentasenya dari bunga tersebut. Jadi kalau kita bisa lihat, jadi si Felicia setelah 1 bulan, kalau dia pinjamnya 2 juta, lalu dia kembalikan 2.100.000, berarti berapa sih lebihnya yang harus dia bayarkan? Lebihnya inilah yang sebesar 100.000, itulah yang disebut dengan bunga. Jadi bunga di sini kita dapat dari mana? 2.100.000 dikurang dengan 2 juta. Maka kita dapat 100.000 rupiah. Ini besar bunganya. Jadi besar bunganya berapa? Rp 100.000 rupiah. Nah, pertanyaannya, lalu berapa suku bunganya? Ya sudah, kita menentukan suku bunganya dengan cara apa? Berapa bunga yang dia dapat, berarti berapa bunganya, dibagi dengan modalnya dia berapa atau pinjamannya berapa, lalu dikali dengan 100%. Artinya kita cuma mempresentasekan dari yang bunga yang ada. Berarti kan 100.000 dibagi pinjamannya berapa? 2 juta. Dikali 100.000. Dikali 100%, sorry. Jadi kita akan dapat, ini kan habis terbagi ya, ini habis terbagi. Maka 1/20 dikali 100% dapatnya 5%. Jadi berapa bunganya? 100.000. Berapa suku bunganya? 5%. Itu contoh untuk pembahasan nomor 1. Sampai sini ada pertanyaan dari kalian? Jika ada atau kalian masih bingung, coba review lagi video ini. Kita akan bahas untuk pembahasan soal nomor 2 seterusnya nanti setelah video ini. Oke, selamat mencoba. Oke, kita akan membahas contoh soal yang kedua. Nah, kalau kamu lihat di situ latihan 4 nomor 2, saya akan bacakan soalnya untuk kamu semua. Suatu modal sebesar 1 juta rupiah dibungakan dengan suku bunga tunggal 4% per bulan. Hitunglah bunga setelah 1 bulan, 2 bulan, dan 5 bulan. Jadi di sini saya punya modal 1 juta, suku bunganya itu 4% untuk tiap bulannya. Berapa sih bunganya setelah 1 bulan, 2 bulan, dan 5 bulan? Berarti kita bisa lihat ya, kalau suku bunganya 4%, berarti bunganya itu kita tinggal hitung aja. Untuk 1 bulannya, berarti dia akan dapat berapa? 4% dari berapa? 1 juta. Maka dia akan dapat berapa? Oh, 4% dari 1 juta berapa? Kita akan dapat 4
40.000. Saya langsung pakai rupiah ya. Jadi bunga setelah 1 bulan itu 40.000. Nah, dari mana? Dari 4% dikali dengan 1 jutanya. Sekarang, kalau kita ditanya untuk bunga 2 bulannya, ya udah berarti untuk bunga 2 bulannya, kalau 1 bulannya 40.000, berarti kalau 2 bulan berapa? Ingat, karena ini bunga tunggal, maka tinggal dikali saja 40.000 1 bulan, berarti kalau 2 bulan tinggal dikali 2. Berarti dapatnya 80.000. Saya kali 2 ya. 40.000 dikali 2. Berarti dapatnya 80.000. Lalu kalau bunganya setelah 5 bulan, jadi bunga setelah 5 bulan, ya udah, kalau kita sudah dapat untuk 1 bulannya 40.000, berarti kalau setelah 5 bulan tinggal kita kali 5. Berarti 40.000 kita kali 5. Kenapa? Karena 1 bulannya 40.000. Berarti kalau 5 bulan, karena dia bunga tunggal, berarti dapatnya 200.000. Nah, ini nomor 2, kamu bisa perhatikan, coba kamu cross check dengan hasil pengerjaanmu secara mandiri, apakah benar dengan prosesnya seperti ini. Jadi sekian untuk pembahasan nomor 2, kita akan lanjut untuk pembahasan soal nomor 3. Oke, kita akan membahas soal nomor 3 yang terakhir saya bahas untuk contoh di bagian ini ya. Jadi kalau kita lihat di contoh soal nomor 3, silakan kamu bisa buka latihan 4 nomor 3, saya akan bacakan. Oke, jadi suatu pinjaman sebesar Rp1.500.000 dibungakan dengan bunga tunggal selama 2 tahun 3 bulan. Ternyata diperoleh sebesar 200.000 bunganya. Berapakah suku bunganya tiap tahun dan tiap triwulan? Nah, ada istilah-istilah lucu nih, ada triwulan, nanti mungkin ketemu caturwulan atau lain sebagainya. Nah, di bagian pengantar dari bab ini saya sudah memberikan beberapa istilah. Coba kamu lihat lagi bagiannya, saya juga akan coba reviewkan ke kamu untuk bagian dari apa yang dimaksudkan tadi. Di situ ada yang 1 milenium, ada 1 abad, 1 dekade, 1 dasawarsa, ada 1 windu, 1 tahun, 1 semester. Ingat ya, saya akan bagikan yang mungkin sering sekali, atau ini sebenarnya sebuah istilah penggunaan waktu yang mungkin lama-lama waktu yang lalu itu sering digunakan, yaitu caturwulan. Caturwulan itu artinya, 1 caturwulan itu artinya 4 bulan. Kalau 1 triwulan itu artinya 3 bulan. Nah, nanti di situ ada dekade segala macam, itu pasti sesuatu hal yang sudah sering kamu dengar. Nah, sekarang kita bahas dulu. Kalau bunga tunggalnya itu 200.000 untuk 2 tahun 3 bulan, kita cari tahu dulu, berarti 2 tahun 3 bulan itu kalau kita buat bulan berarti totalnya berapa ya? Kalau 2 tahun, 1 tahunnya 12 bulan, berarti 12 dikali 2, 24. Ditambah 3 berarti 27 bulan. Benar ya? Artinya kalau 2 tahun 3 bulan artinya 27 bulan. Kenapa kita konversikan jadi 1? Biar mudah untuk menjadi pembagian nanti. Jadi kalau 27 bulan ini dia dapat bunga 200.000. Ingat, bunga tunggal ya. Maka 1 bulannya dia dapat berapa? Berarti untuk 1 bulannya dia akan mendapat bunganya itu sebesar, tinggal 200.000 kita bagi dengan 27. Nah, untuk babak selanjutnya ini kamu harus selalu sedia kalkulator untuk menghitungnya ya. Jadi di sini saya sudah siapkan kalkulator. Kita hitung 200.000 dibagi dengan 27. Di kalkulator kamu mungkin akan dapatnya per atau gimana gitu ya. Kamu bisa buat ke dalam desimal. Jadi kamu bisa ubah ke dalam desimal. Nah, kalau kita ubah ke dalam bentuknya, berarti akan 1 bulannya itu dia kurang lebih akan dapat 7.407,407 ya, atau berlanjut terus tidak berhenti. Nah, kita bulatkan saja 7.407,407. Nah, setelah kita dapat bunganya, kita cari suku bunganya. Jadi suku bunga untuk 1 bulan itu berapa? Suku bunga untuk 1 bulannya ya, ini maksudnya untuk 1 bulan ya. Berarti kita akan dapat 7.407,407
0,407 sekian itu kita bagi dengan pinjamannya berapa sih? 1.500.000. Ingat, karena suku bunga berarti bentuknya persentase, berarti harus dikali 100%. Maka kita akan dapat, coba kita hitung, dibagi dengan 1.500.000 lalu dikali dengan 100. Akan dapat di situ 0,49%. Jadi suku bunga ini setiap 1 bulannya, ini tiap bulannya ya, tiap bulannya itu 0,49%. Lalu kalau ditanya tiap tahun, berarti kalau suku bunga tiap tahunnya, tinggal kita kali 0,49 untuk 1 tahun berarti berapa? 0,49 kita kali untuk 1 tahun ada 12 bulan, berarti kita kali 12. Berarti 0,49% kita kali 12. Berarti akan dapat 5,88%. Ingat ya, ini suku bunga untuk tiap tahunnya, per tahun. Kalau per triwulan, bisa kecil-kecil ya, semoga kelihatan. Jadi suku bunganya berapa? Kalau untuk triwulan berarti tinggal 0,49%. Karena 1 bulannya itu 0,49%, berarti kalau triwulan tadi istilah untuk 3 bulan. Berarti dikali dengan 3. Maka akan dapat berapa? 0,49 dikali dengan 3 akan dapat kurang lebih 1,47%. Nah, jadi kita bisa menentukan suku bunga untuk berapa tahun, berapa bulan, berapa triwulan, berapa caturwulan, itu berapa persennya, berapa suku bunganya. Nah, demikian untuk pembahasan di bunga tunggal ini. Kamu bisa pelajari soal-soal selanjutnya dengan prinsip yang sama dari 3 soal yang saya sudah bahas. Oke, terima kasih untuk kamu boleh setia di dalam pembelajaran matematika. Kamu terus gali kemampuan kamu dan ini bisa bermanfaat di dalam kehidupan kamu sehari-hari.